Di dalam Matius 24 kita membaca tentang jawaban Yesus atas pertanyaan murid-muridnya tentang akhir zaman. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kapan dia akan datang kembali dan apa saja tanda-tandanya. Ini adalah pertanyaan yang spesifik. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Matius 24 ayat 3. Yesus pun mulai mengajari murid-muridnya. Meskipun Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kedatangannya, namun kemudian dia secara eksplisit memberitahu mereka tentang tanda-tanda kedatangannya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Matius 24 ayat 4 hingga 5. Di sini Yesus sedang memperingatkan mereka, jangan membiarkan siapapun menyesatkan kamu. Jikalau ada yang datang dan mengaku dirinya adalah Kristus, janganlah kamu percaya. Tuhan Yesus ingin melindungi kita dari pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 24. Sebelum kedatangan Kristus kembali, akan bermunculan penyesat-penyesat dan nabi-nabi palsu. Tuhan ingin kita berwaspada, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Lalu bagaimana cara mengenali mereka? Supaya bisa mengetahui yang palsu, pelajarilah yang asli. Setiap orang percaya yang mempelajari Alkitab dengan teliti tentunya dapat mengidentifikasi mana doktrin yang tidak benar. Yesus mengatakan, dari buahnya pohon itu dikenal. Matius 12 ayat 33. Guru yang benar akan mencerminkan Kristus, namun guru-guru palsu cenderung mementingkan diri sendiri, arogan, amoral, dan tidak menghasilkan buah yang baik. Mereka mengajarkan Injil yang lain, menolak ketuhanan Yesus, dan bahkan menghujatnya. Di kesempatan yang lain, Yesus berkata, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini." Lukas 21 ayat 34 hingga 35. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius 24 ayat 6 hingga 8. Kata penderitaan di sini diterjemahkan dari kata Yunani odin, yang berarti rasa sakit bersalin, terutama rasa sakit saat melahirkan. Semua hal ini hanyalah awal dari rasa sakit bersalin. Permulaan dan penderitaan atau rasa sakit bersalin adalah tanda yang diberikan, yakni peperangan yang meluas, kelaparan, dan sebagainya. Tanda-tanda itu menunjukkan bahwa akan ada suksesi dari penderitaan tersebut dalam mempersiapkan kelahiran dari zaman yang akan datang, yaitu kerajaan Kristus. Peperangan, gempa bumi, dan kelaparan akan semakin sering terjadi. Matius 24 ayat 7. Sampai akhir masa 3,5 tahun kekuasaan si Antikristus. Saat itulah
Si Antikristus akan memasuki bait yang sudah dibangun kembali di Yerusalem dan menyatakan dirinya sebagai Allah dan meminta orang-orang menyembahnya. 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan Matius 24 ayat 15. Di saat itulah Allah sejati akan menyatakan dirinya menghadapi si Antikristus ini. Selama 3,5 tahun berikutnya, maka siksaan yang dahsyat, the Great Tribulation, akan berlangsung. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Yesus berkata, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Matius 24 ayat 21 hingga 22. Kebinasaan dan kerusakan hebat akan terjadi di muka bumi selama masa siksaan yang dahsyat ini berlangsung. Di saat itu, sebagian besar manusia akan beriman, percaya kepada Kristus, rela mempertaruhkan nyawa mereka masing-masing. Allah akan mengumpulkan pasukan yang tidak percaya kepadanya. Ini dari seluruh dunia di satu tempat untuk menghakimi mereka. Yoel 3 ayat 2. Rasul Yohanes menggambarkan pertempuran itu sebagai berikut. Dan aku melihat dari mulut naga atau setan, dan dari mulut binatang, si Antikristus, dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Wahyu 16 ayat 13-16. Pada titik inilah Yesus Sang Mesias akan datang kembali, membinasakan musuh-musuhnya, berkuasa di bumi yang dari semula telah menjadi miliknya. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Wahyu 19 ayat 11. Aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 19 ayat 19 hingga 20. Setelah Kristus mengalahkan semua pasukan yang berkumpul di Armagedon, dia akan memerintah dan berkuasa bersama para orang kudusnya selama 1000 tahun. Pada akhir 1000 tahun, penghakiman terakhir atas bangsa-bangsa dan umat manusia akan dilangsungkan. Ini akan menentukan kondisi seseorang dalam kekekalan. Apakah kekal bersama Allah atau kekal terpisah darinya? Wahyu pasal 20 ayat 21. Memahami kebenaran atas nubuat-nubuat ini, apa dampaknya bagi kehidupan kita hari ini? Petrus berkata, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 2 Petrus 3 ayat 11 hingga 12. Nubuat-nubuat yang sudah tergenapi membuktikan kalau Alkitab adalah kitab yang isinya memang diwahyukan langsung dari Allah. Ratusan nubuat di Perjanjian Lama telah tergenapi. Maka masuk akal jika kita menganggap nubuat yang terkait akhir zaman pasti akan tergenapi.
Bagi mereka yang mengenal Yesus dan sungguh-sungguh percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kedatangannya yang kedua kalinya adalah pengharapan yang penuh bahagia. Titus 2 ayat 13. Tetapi bagi mereka yang menolaknya, Yesus akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. 2 Tesalonika 1 ayat 8. Bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup melewati akhir zaman? Pastikan saudara sudah sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Kristus. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 9.